Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap setelah kalian libur 3 hari, insya Allah tidak akan menyurutkan semangat kalian untuk tetap belajar pada hari ini. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Oke, selesai. Nah, sebelumnya masuk materi, silakan ditulis namanya sebagai absen di kolom komentar. Silakan ditulis namanya sebagai absen di kolom komentar, tulis nama lengkapnya. Oke, terima kasih yang sudah menuliskan namanya pada kolom komentar. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan pada teks drama. Sebagaimana kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian dari drama, jenis-jenis drama, hari ini kita akan belajar struktur kaidah kebahasaan pada teks drama. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menelaah karakteristik struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. Silakan kita akan simak materi kita pada hari ini. Jadi struktur drama itu ada 3. Yang pertama prolog, kemudian yang kedua dialog, kemudian yang ketiga ada epilog. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama prolog. Prolog merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Bagian ini biasanya disampaikan oleh tukang cerita atau dalang untuk menjelaskan gambaran para pemain, gambaran latar, dan sebagainya. Nah, biasanya itu contohnya, saksikanlah pementasan drama kita yang akan dibawakan oleh kelas 8 siswa SMP IT Ikhtiar. Nah, itu salah satu bentuk dari prolog atau pembukaan. Kemudian biasanya juga diperkenalkan para pemainnya, ya. Si A sebagai ini, si B sebagai ini. Nah, itu semuanya masuk pada bagian prolog atau pembukaan. Selanjutnya masuk pada dialog. Nah, dialog ini ada 3 bagian lagi, tapi kita bahas dulu satu persatu ya. Jadi dialog merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia, problematika yang dihadapi, dan cara manusia dapat menyelesaikan persoalan hidupnya. Jadi dialog di sini adalah perbincangan antar tokoh. Nanti kita bahas lebih dalam lagi tentang dialog. Nah, selanjutnya struktur yang ketiga ada epilog. Epilog, perhatikan di sini. Epilog adalah bagian terakhir. Jadi epilog bagian terakhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan inti sari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh salah seorang aktor atau dalang pada akhir cerita. Nah, biasanya epilog ini juga disampaikan oleh dalang. Jadi ceritanya, kesimpulan ceritanya adalah seperti ini. Jadi biasa juga disampaikan oleh dalang atau biasa juga dipentaskan atau diperagakan oleh para pemain drama seperti itu. Jadi di sini ada 3 struktur drama. Prolog itu adalah bagian awal cerita, dialog itu adalah problematika atau masalah yang muncul. Kemudian epilog itu adalah bagian akhir dari cerita atau teks drama. Selanjutnya kita akan bahas lebih dalam tentang dialog. Nah, di dalam dialog ini terbagi lagi 3. Jadi tadi ada tadi ada yang pertama bagian pembukaan, kemudian dialog, setelah itu ada tahap penutup. Jadi perhatikan bagian dialognya. Bagian dialog itu terbagi lagi
3. Nah, apa saja? Yang pertama ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ibu rasa kalian sudah tidak asing lagi dengan kata orientasi, komplikasi, dan resolusi karena sering dipelajari pada cerita fabel, cerita fantasi, cerpen, dan lain sebagainya. Begitupun dengan drama. Jadi di bagian dialog ini ada 3, terbagi 3. Jadi dalam dialog ada namanya orientasi, bagian awal cerita yang menggambarkan situasi sedang atau sudah terjadi. Kemudian ada komplikasi. Seperti yang kalian ketahui bahwa komplikasi itu adalah konflik-konflik dan pengembangannya atau gangguan-gangguan, halangan-halangan dalam mencapai sebuah tujuan atau kekeliruan yang dialami tokoh utama. Jadi pada bagian ini pula diketahui watak tokoh. Jadi pada bagian dialog, di komplikasi, bagian dialog komplikasinya, di sini kita akan bisa melihat karakter tokoh pemain drama tersebut. Apakah ini dia perannya sebagai antagonis atau protagonis, ya? Apakah dia jahat atau dia baik, seperti itu. Kita akan bisa menemukan hal tersebut di bagian dialog. Kemudian di bagian terakhir ada resolusi. Nah, resolusi ini adalah bagian dari klimaks. Klimaks itu adalah puncak sebuah masalah. Jadi babak akhir cerita yang menggambarkan penyelesaian atau konflik yang dialami para tokohnya. Jadi resolusi. Jadi kita di sini sudah menemukan sebuah solusi yang harus solusinya, ya. Jadi bagian resolusi di sini haruslah berlangsung secara logis dan memiliki kaitan wajar dengan kejadian sebelumnya, seperti itu. Jadi ibu ulang tadi di sini struktur drama ada prolog. Itu prolog adalah bagian awal cerita atau awal drama. Kemudian dialog itu adalah bagian problematika yang dialami oleh tokoh-tokoh yang berperan dalam drama. Selanjutnya ada epilog. Epilog itu adalah bagian akhir sebuah teks drama. Tadi dalam dialog terbagi 3 lagi, ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Selanjutnya struktur alur drama. Nah, sama yang tadi kita pelajari. Struktur alur drama itu ada prolog. Di dalam prolog itu pengenalan tokoh, latar tokoh atau cerita. Nah, kemudian kita sudah masuk pada dialog. Di bagian dialog di sini kita masuk pada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, selanjutnya epilog, kita masuk pada tahap penutupan, intisari sebuah cerita drama tersebut. Nah, ibu harap kalian sudah sedikit paham tentang struktur sebuah drama. Sekarang ibu akan berikan tugas. Silakan bacalah teks drama menanti pada buku cetak kalian di halaman 210. Silakan kalian buka buku cetak kalian di halaman 210. Di situ ada sebuah teks drama atau naskah drama yang judulnya Menanti. Ya, menanti di halaman 210. Silakan kalian tuliskan bagian prolognya, orientasinya, komplikasinya, resolusinya, dan epilognya. Sekarang kalian cari di bagian mana teks kalimat prolog, orientasi, komplikasi, dan resolusinya. Seperti itu. Tugas selanjutnya. Oke, cukup ya. Cukup, itu saja tugasnya. Jadi pengumpulan tugasnya lewat Teams. Batas pengumpulan tugas pada hari Rabu 7 April 2021. Jadi ibu harap dikumpul tugasnya tepat waktu, dan yang belum mengumpulkan tugas pekan lalu silakan japri ibu, disertakan alasan kenapa disertakan alasan kenapa belum mengumpulkan tugas sampai hari ini. Oke, syukran atas perhatiannya. Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.